Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk presentasi. Sebelumnya mohon izin share screen dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Ana Permatasari dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan paper saya ini saya buat berdasarkan kegiatan pendampingan masyarakat saya yang bertema pendampingan peningkatan ketahanan keluarga pada masa pandemi di Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman. Bersama saya pada pengabdian masyarakat ini adalah Ibu Atik Septi Winarsi MSI yang juga merupakan dosen ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menjadi anggota tim saya. Dan skema pengabdian masyarakat ini adalah skema PPM Muhammadiyah. Pemikiran yang melatar belakangi kami melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah bahwa banyak sekali permasalahan keluarga yang muncul selama pandemi COVID yang memang tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Tiba-tiba banyak anak yang menjadi yatim piatu. PBB khususnya UNICEF menunjukkan paling tidak 25.000 anak kehilangan orang tua akibat COVID-19 ini. Di sisi lain, banyak kemudian orang tua yang kehilangan pekerjaan karena pandemi, sehingga kemudian menimbulkan ketidakstabilan dalam rumah tangga, berdampak pada kemudian meningkatnya angka putus sekolah pada anak, dan juga kemudian adanya peningkatan masalah kesehatan, gizi buruk, gangguan pertumbuhan tumbuh kembang. Dan yang paling mengkhawatirkan juga adalah semakin tingginya juga angka kekerasan dalam rumah tangga akibat COVID ini. Kapanewon Berbah kami pilih menjadi lokasi pengabdian kami karena angka kematian di sana cukup tinggi dibanding kabupaten kota lain di Provinsi DIY. Dan data per 31 Juli 2021 itu mencapai 120 orang yang dominasinya adalah para orang tua. Sehingga kita melihat bahwa ada ketahanan keluarga yang terancam di Kapanewon Berbah ini. Yang keluarga menjadi rentan, pada saat yang sama keluarga harus mampu bertahan untuk bisa hidup di masa new normal atau normal baru. Sehingga inilah yang kemudian menjadi permasalahan utama kami ya, bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan lagi ketahanan keluarga, bagaimana kita bisa lagi menghidupkan fungsi-fungsi keluarga, sehingga pada saat yang sama kelentingan keluarga untuk bisa melalui pandemi ini akan menjadi semakin baik. Kami sebelum melakukan observasi, kemudian kita juga bekerja sama dengan stakeholders ya. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan PKK di tingkat Kapanewon Berbah ya, kita bekerja sama dengan PKK yang kemudian mereka menghadirkan ibu-ibu kader PKK dari seluruh kelurahan di Kapanewon Berbah dengan harapan kemudian mereka nanti akan menjadi trigger, akan menjadi pemicu informasi yang akan bisa disampaikan kepada kader yang lain di kelurahannya masing-masing. Nah, pelaksanaan kegiatan ini kita laksanakan pertama-tama mulai dari sosialisasi pentingnya ketahanan keluarga, bagaimana kemudian tetap menjaga ketahanan keluarga ini pada kondisi seperti sekarang ya. Kemudian juga kita memberikan pelatihan bagaimana strategi-strategi, trik-trik meningkatkan ketahanan keluarga. Termasuk di dalamnya trik-trik bagaimana kemudian mencoba mencari usaha-usaha baru untuk bisa memperbaiki ekonomi keluarga bila salah satu atau kedua orang tua kehilangan mata pencahariannya. Di sisi lain juga kita memberikan pelatihan bagaimana kemudian para orang tua harus bisa lebih berperan pada masa pandemi ini ketika kemudian anak-anak harus mau tidak mau berada di rumah, belajar di rumah, orang tua tiba-tiba menjadi guru, dan itu ternyata bukan hal yang mudah juga. Ya, karena banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap anak justru dilakukan oleh orang tuanya di rumah karena stres mereka tiba-tiba harus menjadi guru. Ya. Nah, di akhir kegiatan kami berkesimpulan bahwa pengetahuan ibu-ibu tentang pentingnya menjaga ketahanan keluarga ini meningkat. Ini terlihat dari bagaimana respon mereka ketika kemudian narasumber dalam ini ada Ibu Wuri yang merupakan anggota dari Majelis Hukum dan HAM pimpinan wilayah Aisyah DIY, dan juga beliau adalah
penyuluh di BP4 Kanwil Agama di Kota Yogyakarta, ya. Mereka kemudian kita dari diskusi kita tahu bahwa ibu-ibu semakin tahu bagaimana cara mempertahankan ketahanan keluarga, pentingnya menjaga ketahanan keluarga, ya, karena itu adalah modal penting untuk kita bisa melalui pandemi ini, dan tentu saja modal penting juga untuk tetap menjaga anak-anak kita tumbuh kembang dengan baik selama masa pandemi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai presentasi pada hari ini. Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sudah memberikan dana kepada kami para dosen sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.